Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-15 dari 75 topik. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bagian kedua. Sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia, jenis pidana atau strafzorf diatur dalam pasal 10 KUHP yang membagi pidana menjadi dua bagian, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berdasarkan pasal tahun 1946 tersebut, maka secara resmi pidana pokok dalam KUHP adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan menurut ketentuan pasal 10 KUHP adalah 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim. Pidana pokok. 1. Pidana mati. Sampai saat ini Indonesia masih termasuk negara yang mempertahankan pidana mati sebagai pidana paling berat. Dalam pasal 10 KUHP, pidana mati masih dijadikan sebagai pidana pokok. Hal ini berbeda dengan KUHP Belanda yang menurut pasal 9 KUHP Belanda, tidak diatur lagi tentang pidana mati. Belanda sudah menghapus pidana mati dalam KUHP negara itu sejak tahun 1870. Dalam KUHP ada beberapa delik yang diancam dengan pidana mati, misalnya pasal 104 tentang makar, pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 356 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidana mati dalam KUHP senantiasa disertai dengan alternatif sanksi pidana lain, seperti penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Melihat ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yang berat. Dalam perkembangannya, beberapa delik yang diatur di luar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejahatan Penerbangan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Menurut KUHP baru, pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain kekhususan pidana mati sebagaimana diuraikan di atas, KUHP baru juga mengatur tentang pidana mati bersyarat. Maksud dari pidana mati bersyarat di sini adalah terkait dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan d. Ada alasan yang meringankan. 2. Pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan hakim melalui putusan pengadilan. Di dalam KUHP, pidana penjara dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidana penjara seumur hidup dan dalam waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara dalam waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun. Dalam hal tertentu, misalnya ada pengulangan tindak pidana atau perbarengan, pegawai negeri melakukan tindak pidana, atau melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera Indonesia, pidana penjara waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Salah satu upaya dalam menghindari efek negatif dari pidana penjara pendek adalah dengan penjatuhan pidana penjara yang disertai masa percobaan. Masa percobaan bisa diberikan bagi terpidana penjara yang dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 1 tahun atau terpidana kurungan. Ketentuan ini dikenal dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat. Pidana percobaan diatur dalam pasal 14A sampai pasal 14F KUHP yang merupakan pasal sisipan yang baru diintegrasikan dengan KUHP pada tahun 1927 melalui Statslat 1926 nomor 251/486. Menurut Adami Chazawi, walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, namun pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana sebagaimana tertulis dalam pasal 10 KUHP. Pidana bersyarat lebih sebagai suatu sistem penjatuhan pidana tertentu, bersifat khusus, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan, namun dengan ketentuan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. 3. Pidana kurungan. Pidana kurungan diancamkan kepada tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Namun demikian, ada beberapa kejahatan dalam KUHP yang diancam dengan pidana kurungan. Edi Hyarich,
menyatakan bahwa pada awalnya, pidana kurungan dijatuhkan atas delik-delik yang terkait dengan kesalahan moral. Bahkan menurut Hukema, pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk di masyarakat. Menurut ketentuan dalam pasal 18 KUHP, pidana kurungan dijatuhkan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Apabila terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pegawai negeri, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan sebagai batas maksimum, dan sekali-kali tidak boleh melebihi batasan tersebut. Sama seperti terpidana penjara, terpidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun pekerjaannya lebih ringan bila dibandingkan dengan terpidana penjara. 4. Pidana denda. Denda merupakan bentuk pidana tertua yang mungkin sama tuanya dengan pidana mati. Eksistensi pidana denda sudah ada sejak lama, sejak zaman masyarakat primitif sampai masyarakat modern. Dewasa ini, denda dijatuhkan terhadap delik yang sifatnya ringan, baik berupa kejahatan ringan ataupun pelanggaran. Menurut Eddie Hyarich, terdapat alasan-alasan yang menjelaskan pidana denda dikategorikan sebagai jenis pidana. Pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigma negatif di masyarakat. Kedua, pelaku yang dijatuhi pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. 5. Pidana tutupan. Dasar dari pidana tutupan sebagai pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan disediakan bagi orang yang melakukan kejahatan, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kemerdekaan. Selain itu, segala ketentuan pidana penjara berlaku bagi pidana tutupan selama tidak bertentangan dengan karakteristik khusus pidana tutupan. Itulah materi topik ke-15 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.